Hari ini kita akan mempelajari materi baru, materi di bab 6 yaitu aritmatika sosial. Materi ini adalah materi yang sering sekali kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Saat kalian berbelanja di pasar, berbelanja di mal, ataupun belanja di pusat-pusat perbelanjaan yang lain, atau pada saat menabung di bank, kalian akan menemukan materi tentang aritmatika sosial. Jadi, materi aritmatika sosial ini adalah materi yang sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk materi pembelajaran pada hari ini adalah bahwa kalian dapat mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, diskon, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase untung atau rugi, bruto, tara, neto, dan pajak. Materi aritmatika sosial ini meliputi 1. Harga pembelian dan harga penjualan. 2. Untung dan rugi. 3. Persentase untung dan rugi. 4. Diskon atau rabat. 5. Bruto, neto, dan tara. 6. Bunga tunggal. Dan yang 7 adalah menghitung pajak. Kalian perhatikan gambar yang ada di slide ini. Menurut kalian, apakah yang dicari oleh pedagang saat berjualan? Kemudian kalian perhatikan ilustrasi berikut. Harga pembelian dan harga penjualan. Apakah yang terbersih dalam benak kalian melihat gambar tersebut? Perhatikan gambar berikut. Dari ilustrasi yang terdapat pada slide ini, Adit membeli kaos kaki seharga Rp10.000. Kemudian Adit menjual kaos kaki tersebut seharga Rp15.000. Kalian perhatikan harganya. Dari ilustrasi tersebut, bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya? Kita bandingkan antara harga beli dengan harga jual. Ternyata harga beli kurang dari harga jual. Maka Adit mengalami untung atau rugi? Adit mengalami untung. Adit untung berapa rupiah? Rp5.000. Rp5.000 ini diperoleh dari harga jualnya Rp15.000 dikurangi harga belinya Rp10.000. Contoh yang kedua, di sini akan digambarkan Budi membeli kaos kaki seharga Rp15.000. Maka Rp15.000 ini adalah harga belinya. Kemudian Budi menjual kaos kaki tersebut seharga Rp10.000. Jadi Budi membeli kaos kaki Rp15.000 dijual kembali dengan harga Rp10.000. Kalian perhatikan harganya. Dari ilustrasi tersebut, bagaimana perbandingan harga beli dan harga jualnya? Harga beli lebih besar daripada harga jual. Maka Budi mengalami untung atau rugi? Budi mengalami rugi. Budi rugi berapa rupiah? Rugi Rp5.000. Apa yang dapat kita simpulkan dari dua ilustrasi tersebut? Kesimpulannya adalah bahwa harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya disebut harga beli atau modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang disebut harga jual. Dalam perdagangan, terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu 1. Pedagang itu akan mendapatkan untung, atau yang kedua, pedagang itu akan mengalami rugi. Penjual dikatakan mengalami untung jika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Demikian juga sebaliknya, penjual dikatakan mengalami rugi jika harga jual lebih rendah daripada harga beli. Maka yang dikatakan untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Sedangkan rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Persentase untung adalah untung per harga beli kali 100%. Persentase rugi adalah rugi per harga beli
kali 100%. Yang harus kalian perhatikan bahwa persentase untung maupun persentase rugi selalu dibandingkan dengan harga beli. Contoh 1. Toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp432.000. Dari hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko ceria mendapatkan untung sebesar Rp90.000. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak tersebut. Jawab, harga penjualan 30 buah mainan edukatif sama dengan Rp432.000. Harga pembelian 30 buah mainan edukatif sama dengan harga penjualan dikurangi untung, sama dengan Rp432.000 dikurangi Rp90.000, sama dengan Rp342.000. Harga pembelian sebuah mainan edukatif sama dengan Rp342.000 dibagi 30, sama dengan Rp11.400. Yang kedua, pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga Rp800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Jawab, harga pembelian sama dengan Rp800.000. Untung yang diharapkan adalah 15%. Maka untungnya adalah 15/100 kali Rp800.000 sama dengan 3/20 kali Rp800.000 sama dengan Rp120.000. Jadi, harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Sama dengan Rp800.000 ditambah Rp120.000 sama dengan Rp920.000. Yang ketiga, seorang pedagang buah membeli 45 buah semangka dengan besar yang relatif sama. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami kerugian sebesar Rp13.500 karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualan sebanyak Rp495.000. Tentukan harga pembelian tiap buah semangka tersebut. Jawab, harga pembelian seluruhnya sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Sama dengan Rp495.000 ditambah Rp13.500. Sama dengan Rp508.500. Jadi, harga pembelian sebuah semangka adalah Rp508.500 dibagi 45, sama dengan Rp11.300. Soal A, soal pilihan ganda dari nomor 1. Tentukan kondisi berikut yang manakah yang menunjukkan kondisi rugi. Kolom pertama adalah kolom pemasukan dan kolom kedua adalah kolom pengeluaran. Mana yang rugi? Ini mari kita mulai dari pilihan jawaban A. Ini pemasukan yang diterima 700.000 dan pengeluaran yang dikeluarkan adalah 900.000. Karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka ini mengalami rugi sebesar 200.000. Untuk pilihan jawaban B ini impas anak-anak 1.100.000, 1.100.000. Untuk pilihan jawaban C ini dia untung 100.000 karena pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Untuk pilihan jawaban D juga untung 100.000, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ini jadi pilihan jawaban yang tepat. Ibu lisan saja pilihan jawaban A. Soal nomor 2 anak-anak. Seorang pedagang mengeluarkan Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah titik-titik. Ibu bahas soal nomor 2 ini anak-anak. Tadi modal yang dikeluarkan adalah Rp1.500.000. Persentase untung ibu tulis untung kecil
adalah 10%. Ini maka besarnya pendapatan yang diterima adalah modal ditambah dengan keuntungan. Ibu tuliskan dulu modalnya tadi adalah Rp1.500.000. Selanjutnya besarnya keuntungan adalah 10% dari modalnya, yaitu Rp1.500.000. Ini sama dengan 10/100 kali Rp1.500.000 sama dengan 12. Ibu sederhanakan anak-anak. 1, 2, 3, 4, nolnya masih 4. 1, 2, 3, 4. 1 kali 15, 15. Jadi pendapatan hari itu adalah Rp1.650.000. Ini Rp1.650.000. Jadi kita cari pilihan jawaban yang tepat, anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Soal nomor 3, anak-anak. Pak Dedi membeli suatu sepeda motor bekas dengan harga Rp5 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga belinya. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Baik, Ibu bahas soal nomor 3 ini, anak-anak. Ini harga jualnya tadi 110%, berarti persentase keuntungannya itu adalah persentase keuntungan harga jual dikurang persentase keuntungan harga beli, sama dengan 110% dikurang 100% sama dengan 10%. Jadi besarnya keuntungan sama dengan 10% dari harga belinya, anak-anak. Harga belinya tadi Rp5 juta. Ini sama dengan 10/100 kali Rp5 juta. Ini sederhanakan dulu, 1, 2, 1, 2. Tinggal Rp500.000. Ini jadi besar keuntungannya adalah Rp500.000, anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Nomor 4, anak-anak. Pak Chandra membeli suatu sepeda bekas dengan harga Rp500.000. Dalam waktu 1 minggu, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Chandra. Ibu bahas soal nomor 4 ini, anak-anak. Tadi harga belinya adalah Rp500.000. Selanjutnya kita cari persentase keuntungan, anak-anak. U kecil sama dengan persentase harga jual dikurang persentase harga beli, sama dengan 110% dikurang 100% sama dengan 10%. Jadi besarnya keuntungan kita hitung, anak-anak. Besarnya keuntungan adalah 10% dari harga beli, yaitu Rp500.000, sama dengan 10/100 dikali Rp500.000. Ini Ibu sederhanakan dulu, 0, 0, 0, kita coret-coret, tinggal Rp50.000. Besar keuntungannya adalah Rp50.000. Kita cari pilihan jawaban yang tepat, anak-anak. Rp50.000, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. 5. Pak Edi membeli mobil dengan harga Rp160 juta. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga Rp140 juta. Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi. Baik, Ibu bahas soal nomor 5 ini, anak-anak. Harga belinya tadi adalah Rp160 juta. Selanjutnya harga jualnya tadi, harga jualnya Rp140 juta. Kalau ditanya ke persentase kerugian, kita hitung dulu besarnya kerugian, anak-anak. Besarnya kerugian adalah harga beli dikurang harga jual. Rp160 juta dikurang Rp140 juta.
Ini sama dengan 20 juta rupiah. Selanjutnya kita cari persentase kerugian dalam R kecil anak-anak. R kecil sama dengan besarnya kerugian dibagi harga beli dikali 100%. Ini sama dengan, kita hitung dulu, misalnya rugi tadi 20 juta per ini harga belinya tadi 160 juta dikali 100%. Kita sederhanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti 200 per 16 dibagi 28 dibagi 2, 100. Ini 12,5. Nah, 12,5% berarti kalau yang terdekat tadi adanya 12%. Kita cari jawabannya. Yang terdekat 12,5, berarti di sini adanya 12%. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Nomor 6 anak-anak. Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Setahun kemudian Pak Dedi menjual tanah tersebut dengan keuntungan sekitar 16%. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Fandi. Ibu bahas soal nomor 6 anak-anak. Tadi harga belinya adalah harga beli sama dengan 40 juta rupiah. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan taksiran untuk harga jual. Persentase untung adalah 16% anak-anak. Selanjutnya kita hitung harga jual ini sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan. Kita hitung anak-anak. Harga belinya tadi Ibu tuliskan di sini, harga belinya adalah 40 juta rupiah. Selanjutnya keuntungannya adalah persentase untungnya. Ini persentase untung dikali harga beli sama dengan 16 per 100 dikali 40 juta. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan, Ibu coret-coret nolnya, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 16 dikali 4, ini 4, 2, 6. Di sini Bu tambahkan, berarti harga jualnya adalah 46.400.000 rupiah. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. Ini pilihan jawaban yang tepat, 46.400.000 rupiah. Pilihannya adalah C. Soal nomor 7 anak-anak. Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah Rp11.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal Rp200.000 dari usaha baksonya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat? Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 7 ini anak-anak. Tadi modalnya adalah Rp1 juta. Selanjutnya harga per porsi adalah Rp11.000. Besarnya keuntungan tadi yang direncanakan adalah Rp200.000. Jadi Ibu tulis rencana pendapatannya adalah modalnya 1 juta. Ini ditambah dengan keuntungannya Rp200.000. Jadi total pendapatan yang direncanakan adalah Rp1.200.000. Apabila harga per porsinya 11.000, jadi banyak porsi yang ditanyakan tadi, banyak porsi minimal anak-anak. Banyak porsi minimal ini sama dengan 1.200.000 ini pendapatan yang direncanakan dibagi dengan harga per porsi 11.000. Ini disederhanakan dulu anak-anak, nolnya 3, tinggal 1.200 dibagi
11. Ibu tuliskan di sini 1200 dibagi 11 dikali 1, 11. Ini 1, menurunkan satu angka. Ini tidak bisa anak-anak, dikali 0, 0. Selanjutnya 100. Ini 9, ini 99. Ini kita kurangkan anak-anak, 1 tambah koma tambah 0 masih 0 lagi. Ini selanjutnya tambah 0, 100, 9, 99, sisa 1. Jadi ini 109,09 anak-anak. Ini 109,09. Ini tidak bisa dalam bentuk pecahan anak-anak, maka ini harus dibulatkan ke atas karena porsi anak-anak. Jadi dibulatkan ke 110 porsi. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat 110 porsi. Pilihan jawabannya adalah ini C. Nomor 8 anak-anak. Ini di sini ada kolom penjual ABCD, di sini ada kolom modal, dan ketiga ada persentase keuntungan. Di antara keempat penjual tersebut yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah penjual. Baik, Ibu bahas dari penjual A anak-anak. Ibu mulai dari penjual A. Ini persentase keuntungannya, berarti besar untungnya adalah 20%, 20 per 100 dari 100.000. Besar keuntungannya adalah 1212. Besar keuntungannya adalah 20.000. Selanjutnya kita bandingkan dengan yang B anak-anak. Pedagang B besarnya keuntungan adalah 15% dari 200.000. Ini 1212. Ini tinggal 2000 kali 15, besarnya 30.000. Selanjutnya pedagang yang C anak-anak. Yang C 10% dari 400.000. Ini besarnya keuntungan 10 per 100 dari 400.000 sama dengan 40.000. Yang D, untuk pedagang yang D anak-anak selanjutnya. Yang D tadi 5% dari modal 600.000. Ini berarti besarnya keuntungan 5 per 100 kali 600.000. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan dulu, 1212, besarnya adalah 30.000. Ini yang A 20.000, yang B keuntungannya 30.000, yang C 40.000, dan yang D 30.000. Jadi pilihan jawaban yang tepat nanti anak-anak cari, pilihan jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9 anak-anak. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah Rp9.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 5%, sekitar 5%, maka taksirlah berapa porsi yang terjual pada hari itu. Baik, Ibu bahas soal nomor 9 ini anak-anak. Tadi modalnya adalah 1 juta anak-anak. 1 juta rupiah. Selanjutnya harga per porsi Rp9.000 dan persentase ruginya adalah 5%. Kita cari dulu besarnya kerugian anak-anak. Besarnya kerugian adalah 5% dari modal. Ini besarnya adalah 1212, besarnya 50, ini nolnya 4, Rp50.000. Jadi pendapatannya adalah 1 juta, ini dikurang Rp50.000. Pendapatannya Rp950.000 anak-anak. Jadi pendapatan Rp950.000 ini berarti banyak porsinya. Banyak porsi sama dengan Rp950.000. Kita bagi dengan harga per porsi 9.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tinggal 950 dibagi dengan 9 kali 1, 9. Ini 5, 0, 0, 50. Kalau 50 itu 5.
45, masih sisa 5 lagi, 5. Karena ini 50 lagi anak-anak, berarti kalau kali 5 lagi 45 lagi dan seterusnya. 105,5, 105,5. Karena ini porsi anak-anak, jadi harus dibulatkan ke atas. Jadi ini 106 porsi. 106 porsi, kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. 106 porsi, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Nomor 10 anak-anak. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar Rp1.200.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga satenya adalah Rp9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka penjual sate tersebut minimal harusnya membuat titik-titik porsi. Baik, Ibu bahas soal nomor 10 ini anak-anak. Ini tadi modalnya adalah Rp1.200.000. Harga per porsinya adalah Rp9.000. Merencanakan mendapatkan keuntungan berarti ini dibagi, seluruh modal ini dibagi dulu dengan 9.000. Ini porsi minimal, Ibu tulis banyak porsi minimal. Banyak porsi minimal sama dengan 1.200.000 dibagi dengan 9.000. Ibu sederhanakan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tinggal 1.200 dibagi 9. Ibu tuliskan di sini. 1.200 dibagi 9 kali 1, 9. 3, 30 kali 3, 27. Ini 3, 30 lagi, berarti kali 3 lagi anak-anak, 27 lagi, sisa 3. 3 per 9, ini sama dengan 133, 1 per 3 anak-anak. 133, 1 per 3 porsi, ini harus dibulatkan ke atas, karena ini adalah porsi menjadi 134 porsi. 134 porsi anak-anak. Ini pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Ini Ibu lanjutkan untuk soal nomor 11. Ibu bacakan dulu soalnya. Seorang pedagang sepatu membeli 100 pasang sepatu dari grosir dengan harga Rp70.000 per pasang. Jika dia ingin mendapatkan keuntungan 20% dari penjualan 100 pasang sepatunya, berapa harga jual tiap pasang sepatu tersebut? Karena ini 100 pasang anak-anak, yang perlu kita hitung adalah harga awal, keuntungan, dan harga jual. Baik, Ibu tuliskan dulu ini harga awalnya, Ibu nyatakan dalam H, ini Rp70.000. Selanjutnya persentase keuntungan Ibu nyatakan dalam U kecil, ini persentasenya adalah 20%. Selanjutnya kita diminta untuk mencari harga jual. Ibu bahas juga anak-anak. Ini harga jual, ini sama dengan harga awal atau harga pokok ditambah dengan keuntungan atau U besar. Ini tuliskan dulu, hanya harga awalnya tadi adalah Rp70.000 ditambah dengan besarnya keuntungan adalah 20% atau 20 per 100 kali harga awal Rp70.000. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan dulu, nolnya dicoret-coret, boleh 1, 2, 1, 2. Tinggal 2 kali 7.000, 14.000. Ini berarti harga awal ditambah keuntungan, ini sama dengan harga jual, sama dengan Rp84.000. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. Rp84.000, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A. Nomor 12 anak-anak. Seorang pedagang kaos membeli
60 kaos dari grosir dengan harga Rp40.000. Ini Ibu anggap Rp40.000 per kaos. Jika dia berhasil menjual semua kaos tersebut dengan meraup untung sebesar 25%, tentukan harga jual masing-masing kaos. Karena ini yang diminta harga jual masing-masing kaos, cukup kita menghitung untuk satu kaos saja, anak-anak. Baik, Ibu bahas soal nomor 12. Ini tadi harganya, harga awalnya adalah Rp40.000. Besar keuntungannya adalah 25%, persentase keuntungan Ibu nyatakan dalam U kecil 25%. Yang diminta adalah harga jual. Ibu tuliskan dulu, harga jual ini sama dengan harga pokok ditambah besarnya keuntungan. Harganya Ibu tulis dulu, Rp40.000 di sini anak-anak. Rp40.000. Selanjutnya besarnya keuntungan adalah persentase keuntungan ini 25/100 dikali harga pokok Rp40.000. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan dulu anak-anak, ini dibagi 25, 1 dibagi 25, 4 dibagi 4, 1 dibagi 4, 1 tinggal 10.000. Ini 10.000 kita jumlahkan, harga awal ditambah dengan keuntungan, ini sama dengan harga jual, sama dengan Rp50.000. Nomor 12 kita cari harga Rp50.000. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Soal nomor 13 anak-anak. Seorang pedagang tas membeli 70 kaos dari grosir. Jika dia berhasil menjual semua jaket tersebut dengan harga Rp200.000 dan meraup untung sebesar 25%, maka harga beli masing-masing jaket adalah titik-titik jaket. Perlu Ibu koreksi sedikit untuk soal ini anak-anak. Ini mungkin adalah yang dimaksud adalah seorang pedagang jaket, di sini 70 jaket, dan untuk harga beli masing-masing jaket adalah titik-titik Rp1.000 anak-anak, karena nanti pilihan jawabannya tidak dalam bentuk ribuan rupiah. Baik, Ibu bahas soal nomor 13 anak-anak. Ini tadi harga jual jaketnya, harga jual sama dengan Rp200.000. Perlu anak-anak ketahui bahwa untuk persentase harga jual itu sama dengan persentase harga awal ditambah dengan persentase keuntungan. Ibu nyatakan dalam U kecil. Tadi untuk harga beli itu persentasenya adalah 100% anak-anak, dan U kecilnya diketahui dalam soal 25%. Jadi harga jual itu persentasenya adalah 125%. Harga jual ini 125%. Kalau diminta harga awal, kita diminta untuk menghitung harga awal, berarti harga awal kita bandingkan, harga awal ini 100%, kita bandingkan dengan harga jual yang sudah diketahui 125% dikali dengan 200.000. Ini kita sederhanakan anak-anak. Persen dengan persen kita coret-coret. Ini dibagi 25 4, 100 bagi 25 4, 125 dibagi 25 5. Selanjutnya 20 kita bagi 5, ini 4. 5 bagi 5 1, tinggal 4 kali 40.000, yaitu 160.000. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. 160.000, di sini pilihan jawabannya adalah 160, berarti pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Di soal nomor 14 anak-anak. Seorang penjual nasi goreng mengeluarkan modal sebesar Rp900.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga nasi gorengnya adalah Rp8.000 per porsi. Jika pada hari itu jualannya habis semua,
Maka keuntungan pertama diperoleh pada saat penjualan ke Ibu bahas soal nomor 14 ini anak-anak. Modal yang dikeluarkan tadi, modalnya adalah Rp900.000. Selanjutnya harga per porsi ini adalah Rp8.000. Jadi banyak porsi, ini banyak porsi untuk impas saja Rp900.000. Ini untuk impas anak-anak. Untuk impas Rp900.000 per 8.000. Selanjutnya kita hitung anak-anak. Ini nolnya kita coret-coret 1, 2, 3, 1, 2, 3. 900 dibagi 8. 900 dibagi 8, 1, 8, 1, 0, 1, 8, 22. 16 sisa 4. Ini tambah koma, tambah 0 kali 5. 8 kali 5, 40. Ini 0, berarti 112,5. Karena 112,5 ini masih impas, maka pembulatannya harus ke atas, yaitu 113 porsi. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Soal nomor 15 anak-anak. Pak Rudi memiliki usaha pembuatan sepatu kulit. Untuk menjalankan usahanya tersebut, Pak Rudi dibantu 5 orang pegawai dengan gaji masing-masing 2 juta rupiah per bulan. Setiap bulan mereka mampu memproduksi 1000 pasang sepatu kulit. Bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi sepatu kulit tersebut adalah Rp120.000 per pasang. Jika ingin mendapat untung 30%, maka Pak Rudi harus menjual sepatunya tersebut dengan harga titik-titik per pasang. Baik, Ibu bahas soal nomor 15 ini anak-anak. Kita hitung dulu berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Rudi untuk menjalankan usahanya ini. Modal yang harus dikeluarkan adalah ini biaya gaji pegawai, Ibu tulis dengan G, ditambah dengan biaya untuk biaya produksi. Ibu nyatakan dalam P. Untuk total gaji, jadi untuk modalnya anak, total gaji sama dengan 5 orang, 5 dikali 2 juta. Ini sama dengan total gajinya adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk biaya produksi sepatunya itu ada 1000 sepatu, 1000 dikali 120.000. Ini sama dengan nolnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ini berarti 120 juta. Kita tambahkan, berarti modal yang harus dikeluarkan adalah 130 juta rupiah. Ini kalau kita hitung untuk modal per sepatu, ini untuk modal per sepatu ini per pasang sepatu. Anak-anak, ini maksud Ibu modal per pasang, Ibu tambah di sini. Per pasang sepatu berarti total modal ini, total modal dibagi dengan banyak sepatu, dengan N-nya, banyak sepatunya. Tadi total modalnya adalah 130 juta dan banyak sepatunya ada 1000. Cara-cara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ini modal untuk per pasang sepatu adalah 130.000. Selanjutnya tadi yang diminta adalah keuntungan. Harga jual. Berarti harga jual sama dengan harga pokok atau harga awal ini, atau modal untuk per pasang sepatu ditambah dengan keuntungan.
Harga pokoknya tadi 130.000 anak-anak, Ibu tuliskan di sini 130.000 rupiah. Selanjutnya nilai keuntungan adalah besarnya tadi mintanya 30% anak-anak. 30 per 100 dari harga pokok ini 130.000 rupiah. Ini kita sederhanakan 1212 tinggal 13.000 dikali 3, 39.000. Ibu jumlahkan dulu, berarti 169.000. Ini untuk harga jual per pasang sepatu. Baik, Ibu cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. 169.000 rupiah. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Nomor 16 anak-anak. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 15 juta rupiah dengan bunga 16% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 3 bulan. Baik, Ibu bahas soal nomor 16 ini anak-anak. Ini tadi besar modal yang dipinjam. Modal yang dipinjam adalah 15 juta rupiah. Selanjutnya bunganya, persentase bunga yang dinyatakan dalam B kecil, persentase bunganya adalah 16% per tahun. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan bunga selama 3 bulan. N sama dengan 3 bulan. Baik, kita hitung besarnya bunga anak-anak. Kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari besarnya bunga. Ini kita menghitung ini bunga dalam bulan adalah N per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Sama dengan N-nya itu 3 bulan per 12 dikali persentase bunganya adalah 16 per 100 dikali modalnya 15 juta. Ini kita sederhanakan dulu anak-anak. Ini dibagi 6, dibagi 6 dapat 2, dibagi 6, ini dibagi 4 anak-anak, dibagi 4 dapat 3, dibagi 4 dapat 4, dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 1. Ini tinggal nolnya kita coret-coret 2, 1, 2, tinggal 15 dikali 4, 60. Selanjutnya nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 600.000 anak-anak besar bunganya. Kita cari pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D, 600.000. 17 anak-anak. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Budi jika akan meminjam selama 6 bulan. Baik, Ibu bahas soal nomor 17 ini anak-anak. Tadi modal yang dipinjam adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya persentase bunganya adalah 18% per tahun. Kita diminta untuk mencari keseluruhan totalnya hutang yang harus dikembalikan anak-anak. Ibu tulis dalam T besar, total yang harus dikembalikan itu sama dengan modal ditambah dengan besarnya bunga. Ibu tulis modal yang dipinjam tadi, Ibu tuliskan di sini 1 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung besar bunganya anak-anak. Besar bunganya adalah 18%. Ini waktunya N-nya Ibu tuliskan dulu, N-nya adalah 6 bulan. Ini N per 12 dikali persentase bunga dikali besarnya modal yang dipinjam. Ini N-nya 6 per 12 dikali 18 per 100 dikali modalnya tadi 1 juta. Ini kita sederhanakan dulu anak-anak. Dibagi 6 1, dibagi 6 2, dibagi 2 1, dibagi 2 9. Nolnya kita coret-coret tulis 1 2 1 2, tinggal 9, nolnya 4, 90.000 rupiah. Ini kita jumlahkan
Berarti total angsuran yang harus total nominal yang harus dikembalikan adalah Rp1.090.000. Kita cari pilihan jawaban yang tepat, anak-anak. Rp1.090.000 ini adalah pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban B. Ditulis di sini pilihan jawaban B. Nomor 18, Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 12% per tahun. Besar bunga uang yang dipinjam oleh Pak Yudi selama 9 bulan adalah Rp72.000. Tentukan jumlah uang yang dipinjam oleh Pak Yudi dari bank tersebut. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 18 ini, anak-anak. Ini tadi diketahui persentase bunganya adalah 12% per tahun. Selanjutnya N-nya adalah 9 bulan dan besar bunganya adalah Rp72.000. Kita diminta untuk mencari besar modalnya, anak. Modal yang dipinjam ini dalam rupiah. Baik, kita bahas soal nomor 18 ini, anak-anak. Ini besarnya bunga. Bunganya diketahui, Bu taruh di sebelah kanan, anak-anak, biar mudah. Ini besarnya bunga, rumusnya adalah N per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Ini N-nya tadi sudah diketahui 9 bulan per 12 dikali besar bunganya ini 12% per tahun dikali M sama dengan bunganya tadi adalah Rp72.000. Kita sederhanakan dulu, anak-anak. Ini dibagi 12, 1 dibagi 12, 1. Berarti M-nya sama dengan ini M sama dengan 72.000. Ini di sini pembagi, Bu pindah ruas menjadi pengalian, anak. Dikali 100 per ini di sini pengali, pindah ruas menjadi pembagi. Ini Ibu bagi 91 dibagi 9 8. Tinggal 8.000 kali 100, 800.000. Ini adalah M-nya. Jadi modal yang dipinjam adalah Rp800.000. Kita cari pilihan jawaban yang tepat, anak-anak. Rp800.000. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan C. Nomor 19, anak-anak. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar Rp600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga menjadi Rp744.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 16% per tahun, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Baik, Ibu bahas soal nomor 19 ini, anak-anak. Tadi modal yang dipinjam adalah Rp600.000. Total pengembaliannya T-nya adalah Rp744.000. Maka kita hitung besar bunganya, anak. Besar bunga berarti total pengembalian dikurangi dengan modal. Rp744.000 dikurang Rp600.000. Jadi besar bunganya adalah Rp144.000. Di sini juga diketahui bahwa B kecilnya persentase bunganya adalah 16% per tahun. Kita diminta untuk mencari nilai N, anak-anak. Ini berapa bulan kita ini meminjamnya, berapa bulan N-nya yang ditanyakan. Kita masukkan ke dalam rumus besar bunga, anak-anak. N per 12 dikali persentase bunga dikali modal, ini sama dengan besarnya bunga. Ini N-nya tadi yang ditanyakan per 12 dikali bunganya, persentase bunganya 16% per tahun dikali modalnya adalah Rp600.000 yang dipinjam sama dengan Rp144.000. Ini kita sederhanakan dulu, anak-anak.
Ini Ibu bagi dengan 6, Ibu bagi 6 dapat 2, Ibu bagi 6 dapat 1. Ibu bagi 2 dapat 1, Ibu bagi 2 dapat 8. Nolnya coret-coret 1, 2, 1, 2. Tinggal 8000N sama dengan 144. Ibu tulis dulu 8000N sama dengan 144.000 rupiah. N sama dengan 144.000 per 8.000. Ini kita sederhanakan anak-anak. 1, 2, 3, nolnya 1, 2, 3. Tinggal 144 dibagi 8 sama dengan 18. Jadi meminjamnya selama 18 bulan. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. 18 bulan, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 20 anak-anak. Pak Eko meminjam uang di bank sejumlah Rp1.200.000 dengan bunga 18% per tahun. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga Pak Eko bisa melunasi utang tersebut dengan mengangsur sebesar Rp138.000 per bulan selama masa peminjaman tersebut. Lama Pak Eko meminjam uang tersebut adalah titik-titik bulan. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 20 ini anak-anak. Besar modal yang dipinjam adalah Rp1.200.000. Persentase bunganya adalah 18% per tahun. Selanjutnya, angsuran, besar angsuran adalah Rp138.000 anak-anak. Selanjutnya yang diminta adalah N. Berapa dalam bulan ini? Berapa bulan meminjamnya? Baik, Ibu bahas soal nomor 20 ini anak-anak. Total angsuran berarti total hutang, Ibu nyatakan dalam T anak-anak. Ini besarnya sama dengan modal ditambah dengan besarnya bunga. Ibu agak jauh nulisnya agar nanti mudah menghitung anak-anak. Ini total hutang yang harus dikembalikan, ini sama dengan modal yang dipinjam ditambah dengan bunga. Selanjutnya total hutang ini sama dengan N kali bulan. N bulan ini, N bulan dikali dengan besarnya angsuran, yaitu Rp138.000. Ini sama dengan besarnya modal Rp1.200.000 ditambah dengan besarnya bunga. Untuk menghitung bunga tadi, N per 12 dikali 18 per 100 langsung anak-anak, dikali modalnya adalah Rp1.200.000. Selanjutnya kita sederhanakan dulu anak-anak. Dibagi 12 1, dibagi 12 1. Nolnya ada 1, 2, 1, 2. Tinggal di sini 138.000 N sama dengan ini 1.200.000 ditambah 18.000 N. Selanjutnya Ibu pindah ruaskan anak-anak. Ini 138.000 N dikurang, Ibu pindah ruas menjadi pengurang 18.000 N sama dengan 1.200.000. Ini Ibu kurangkan berarti 120.000 N anak-anak. 138 dikurang 18, 120.000 berarti 120.000 N sama dengan 1.200.000. N-nya sama dengan Rp1.200.000 per 120. Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika uji kompetensi 6. Ini soal B, soal uraian. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik anak-anak, ini Ibu mulai dari soal nomor 1.
Pak Rudi memiliki usaha pembuatan tas koper. Untuk menjalankan usahanya tersebut, Pak Rudi dibantu 6 orang pegawai dengan gaji masing-masing Rp2.500.000 per bulan. Setiap bulan mereka mampu memproduksi 750 tas. Bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi tas koper tersebut adalah Rp130.000 per tas. Jika ingin mendapatkan untung 30%, tentukan A. Biaya produksi tiap tas koper. Baik, Ibu bahas mulai soal nomor 1A, anak-anak. Biaya produksi tiap tas koper Ibu nyatakan dalam M. Terlebih dahulu sebelum kita mencari biaya produksi tiap tas, kita cari terlebih dahulu total biaya. Total biaya atau total modal yang harus dikeluarkan yaitu untuk biaya gaji ditambah dengan untuk biaya bahan. Ibu nyatakan gaji Ibu nyatakan dalam G dan biaya untuk bahan Ibu nyatakan dalam E. Jadi G-nya gajinya tadi banyak karyawannya ada 6 dan gaji tiap karyawan adalah Rp2.500.000, maka total gajinya adalah 15 juta. Selanjutnya untuk biaya bahan Ibu nyatakan dalam B besar, itu banyak tasnya tadi ada 750 kali biaya tiap tas itu Rp130.000. Jadi total biaya untuk tasnya, bahan tasnya adalah Rp97.500.000. Nanti mungkin Ibu bisa salah hitung. Kalau Ibu salah hitung, minta tolong diingatkan anak-anak. Selanjutnya kita jumlahkan. Jadi total modal yang harus dikeluarkan adalah, Ibu hitung dulu ini. Selanjutnya di sini 2112. Ini total modal yang harus dikeluarkan adalah Rp112.500.000. Sekarang modal untuk tiap tas atau biaya produksi untuk tiap tas itu total modal ini dibagi dengan banyak tas. N-nya tadi adalah 750. Ini Ibu hitung. Tadi total modalnya Rp112.500.000 dibagi dengan banyak tasnya ada 750. Ini jadi biaya untuk tiap tasnya anak-anak. Hitung dulu, ini 1.125 dibagi 75 itu 15, masih ada sisa nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi harga untuk biaya produksi untuk tiap tas koper adalah Rp150.000. Lanjut Ibu bahas soal nomor 1B anak-anak. Harga jual tas koper tersebut ini Ibu nyatakan dalam HJ, di mana tadi biaya untuk biaya produksi untuk tiap tas koper adalah Rp150.000 di soal A tadi. Selanjutnya diketahui dalam soal bahwa besarnya keuntungan adalah 30%. Ini Ibu bahas untuk harga jualnya anak-anak. Harga jual ini sama dengan besarnya modal atau harga sebelum keuntungan ditambah dengan besarnya keuntungan. Ini Ibu tersusun saja anak-anak. Modalnya tadi 100 atau biaya produksi tiap tas Rp150.000 anak-anak. Ibu tulis di sini Rp150.000. Selanjutnya untuk keuntungan U besar itu sama dengan persentase untung dikali dengan modal atau biaya produksi tas ini. Berarti ini 30/100 karena 30% anak-anak dikali 150.000. Ini sama dengan, Ibu coret-coret dulu 1, 2, 1, 2. Tinggal 15.000 kali 3, 45.000. Ini
selanjutnya kita tambahkan 195.000. Berarti ini harga jual dari tas koper ini adalah Rp195.000. Ibu bahas soal nomor 1C anak-anak. Pendapatan kotor atau bruto seandainya semua tas tersebut laku terjual. Ini pendapatan kotor atau bruto ibu nyatakan dalam P besar. Tadi sudah diketahui dalam soal banyak tas koper yang diproduksi adalah 750 dan harga jualnya adalah 195.000 per tas. Maka sekarang ibu bahas untuk pendapatan kotornya atau P-nya. Pendapatan yang diterima itu sama dengan N banyak tas dikali dengan harga jual tiap tas. Ini sama dengan 750 dikali dengan harga jualnya Rp195.000. Ini sama dengan itu nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 195 dikali 75 itu hasilnya 14625. Ini nanti anak-anak bisa menghitung kembali, siapa tahu ibu ada salah hitung. Ini ibu titik dulu 33. Berarti pendapatan kotornya adalah Rp146.250.000. Ibu bahas soal nomor 1D anak-anak. Modal yang dikeluarkan dalam sebulan untuk menjalankan usaha tersebut. Ini modal yang dikeluarkan dalam sebulan ibu nyatakan dalam TM, total modal. Tadi sudah kita bahas di soal A bahwa total modal itu adalah biaya gaji ditambah dengan biaya untuk bahan produksi. Total gajinya tadi sudah kita hitung 15 juta rupiah per bulan anak-anak. Ini 15 juta rupiah per bulan ditambah untuk biaya bahannya tadi 97.500.000 rupiah. Ini sudah dibahas di soal anak-anak. Ini ibu tinggal mengulang saja. Jadi total modalnya dalam satu bulan adalah 112.500.000 rupiah. Ibu bahas soal nomor 1E anak-anak. Tentukan total keuntungan yang didapatkan oleh Pak Rudi seandainya semua tas koper tersebut laku. Baik, untuk total keuntungan ini ibu nyatakan dalam TU anak-anak. Ini untuk mencari total keuntungan. Total keuntungan itu sama dengan pendapatan kotor atau pendapatan bruto yang sudah kita hitung tadi. Ini dikurang dengan total modal. Ini sama dengan pendapatan yang diperoleh tadi adalah 146.250.000 rupiah dikurang dengan total modalnya tadi yang dikeluarkan adalah 112.500.000 rupiah. Jadi total pendapatannya total keuntungannya anak-anak, total keuntungannya adalah 33.750.000 rupiah. Soal nomor 2 anak-anak. Adi membeli sepeda motor bekas dengan harga 5 juta rupiah. Setelah sekian bulan, sepeda motor itu ia jual dengan harga 4.600.000 rupiah. Tentukan persentase untung atau ruginya. Baik, ibu bahas soal nomor 2 ini anak-anak. Tadi harga belinya ibu nyatakan dalam H. Harga belinya adalah 5 juta rupiah. Selanjutnya harga jualnya adalah 4.600.000 rupiah. Kalau kita mati antara harga beli dengan harga jual ini lebih tinggi harga beli, maka ini tentu saja mengalami kerugian. Jadi yang kita tentukan adalah persentase ruginya atau R kecil. R kecil ini dalam persen. Nanti persentase yang ditanyakan adalah
persentase rugi anak-anak karena sudah kelihatan kalau rugi. Baik, Ibu bahas soal nomor 2 ini anak-anak. Untuk mencari persentase rugi, kita hitung dulu besarnya kerugian. R besar, besarnya kerugian sama dengan harga beli atau H dikurang dengan harga jual. Sama dengan 5 juta rupiah. Ini dikurang dengan harga jualnya 4.600.000 rupiah. Berarti ruginya adalah 400.000 rupiah. Kalau kita diminta untuk mencari persentase rugi anak-anak, ini persentase rugi ini sama dengan besarnya kerugian dibagi dengan harga beli dikali 100%. Ini sama dengan besarnya kerugian 400.000 rupiah per harga belinya tadi 5 juta anak-anak. Harga belinya 5 juta rupiah tadi dikali 100%. Kita sederhanakan anak-anak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 40 dibagi 5. Ini sama dengan 8%. Jadi persentase kerugiannya adalah 8%. Soal nomor 3 anak-anak. Pak Roni seorang penjual kaos. Pak Roni membeli 500 kaos dari grosir seharga Rp30.000. Ini Rp30.000 ini maksudnya harga per kaos anak-anak. Jika ongkos perjalanan sebesar Rp200.000 dihitung sebagai biaya operasional, tentukan harga jual kaos tersebut agar Pak Roni untung 30% per kaos. Baik, Ibu bahas soal nomor 3. Tadi yang diketahui N-nya adalah 500. Selanjutnya harga belinya Ibu nyatakan dalam HB adalah Rp30.000. Ongkos perjalanan Ibu tulis dalam biaya perjalanan BP ini Rp200.000. Selanjutnya ini persentase keuntungannya Ibu nyatakan dalam U kecil anak-anak. U kecilnya adalah 30%. Kita diminta untuk mencari harga jualnya. Baik, Ibu bahas soal nomor 3 ini anak-anak. Sebelum kita mencari harga jual, kita tentukan dulu ini total biaya atau total modal yang dikeluarkan. Total modal yang dikeluarkan itu sama dengan total harga beli. Ibu nyatakan dalam total harga beli ditambah dengan biaya perjalanan. Jadi total harga beli ini 500 dikali 30.000 ini ditambah dengan biaya perjalanan Rp200.000. Ini sama dengan ini 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 juta ditambah Rp200.000 sama dengan 15 juta Rp200.000. Selanjutnya kita tentukan harga per kaos anak-anak. Ibu nyatakan dalam harga saja. Harga per kaos itu berarti total dari modal yang dikeluarkan dibagi dengan N-nya, jumlah kaosnya. Ini sama dengan Rp15.200.000 dibagi totalnya kaos 500. Ini Ibu hitungkan dulu anak-anak. Ini nanti anak-anak juga boleh menghitung kembali. Ini Ibu catat 1, 2, 1. 152.000 dibagi 5 itu Rp30.400. Ini untuk harga awal dari kaos per buah. Selanjutnya kita tentukan keuntungannya anak-anak. Ini keuntungan untuk tiap kaos. Jadi keuntungan untuk tiap kaos adalah tadi yang diminta adalah
besar keuntungannya 30% anak-anak, berarti U kecil dikali harga sama dengan U kecilnya tadi 30%, 30 per 100, Ibu kalikan dengan 30.400. Ini kita hitung anak-anak, 1, 2, 1, 2, ini ada nolnya 1, 3 kali 4, 12, 1, 1, ini 3, berarti 9 kali 3, 9.120 rupiah. Selanjutnya kita cari harga jual. Ini harga jual sama dengan harga awal ditambah dengan harga sebelum keuntungan ditambah dengan besar keuntungan. Tadi harga awalnya 30.400, 30.400 rupiah ditambah dengan besarnya keuntungan 9.120 rupiah. Ini sama dengan 39.520 rupiah. Soal nomor 4 anak-anak. Sebuah dealer penjualan sepeda motor menawarkan 3 jenis penawaran dalam penjualan motor X. Ketiga jenis sistem pembayaran tersebut disajikan dalam tabel berikut. Untuk tipe angsuran A, uang mukanya Rp800.000, angsuran per bulannya Rp480.000, lama angsuran 35 bulan. Selanjutnya, untuk tipe angsuran B, uang muka Rp1.600.000, angsuran per bulan Rp457.000, lama angsuran 35 bulan. Selanjutnya, untuk tipe C, tipe angsuran C, uang muka Rp1.900.000, angsuran per bulan Rp444.000, lama angsurannya adalah 35 bulan. Di antara ketiga pilihan tersebut, manakah sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil? Jelaskan. Baik, Ibu bahas soal nomor 4 anak-anak. Untuk ini kita harus menghitung satu persatu total angsuran untuk tipe A, tipe B, dan tipe C. Dari situ kita akan mengetahui mana yang memberikan bunga terkecil. Baik Ibu, mulai dari tipe A anak-anak. Tipe A, total angsurannya dinyatakan dalam T besar. Total angsurannya sama dengan uang muka ditambah dengan total angsuran. Tadi uang mukanya Ibu tulis di sini, uang mukanya adalah Rp800.000, nah, Rp800.000. Sedangkan untuk total angsurannya dinyatakan dalam A 35 kali Rp480.000. Anak-anak, tadi total angsurannya kalau di total adalah 16.800.000 anak-anak, 16.800.000 rupiah. Ini selanjutnya kita jumlahkan. Berarti ini total angsuran Ibu nyatakan dalam T besar adalah 17.600.000 rupiah. Selanjutnya untuk tipe B anak-anak. Untuk tipe B ini total angsuran ini sama dengan uang muka ditambah dengan maksudnya total biaya pembayaran ini sama dengan uang muka ditambah dengan total angsuran. Ini uang mukanya tadi untuk yang tipe B, uang mukanya adalah 1.600.000 anak-anak. Ibu tulis di sini 1.600.000 rupiah tadi. Selanjutnya untuk angsurannya adalah 35 dikali angsurannya, tiap angsuran 457.000 rupiah. 457.000 rupiah ini kalau di total menjadi 15.995.000 rupiah. Kalau kita jumlahkan anak-anak,
Ini kita jumlahkan. 1, 2, 3, 5, 9, 5, di sini 1, 17.595.000 rupiah. Selanjutnya untuk tipe C, anak-anak. Untuk tipe C, ini total yang harus dibayar adalah uang muka ditambah dengan total angsuran. Nah, total angsuran tiap bulan. Ini tulis dulu uang mukanya. Untuk tipe C tadi 1.900.000 rupiah, 1.900.000 rupiah. Selanjutnya ini untuk total angsurannya adalah 35 dikali 444.000 rupiah, anak-anak. 444.000 rupiah. Ini kalau di total 15.540.000 rupiah. Ini kita jumlahkan. Ini sama dengan 440. Ini di sini 1 berarti 17.440.000 rupiah. Kalau kita amati dari ketiga angsuran ini, anak-anak, kita anggap harga pokok dari sepeda motor X ini sama, maka yang memberi bunga yang paling ringan itu adalah yang total pembayarannya paling murah. Di sini tipe 1, tipe A 17.600.000, tipe B totalnya yang harus dibayar 17.595.000 rupiah, dan tipe C 17.440.000 rupiah. Jadi yang memberi bunga terkecil adalah tipe C. Ibu tulis di sini sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil adalah tipe C karena total pembayaran paling rendah atau paling murah, karena tadi yaitu yang terendah 17.440.000 rupiah. Nomor 5, anak-anak. Suatu ketika Fandi berbelanja pasta gigi ke suatu minimarket. Ketika masuk di minimarket, Fandi melihat ada 3 jenis kemasan pasta gigi untuk merek yang akan dia beli. Ringkasan kemasan dan harga masing-masing pasta gigi tersebut disajikan sebagai berikut. Untuk pasta gigi A, netonya 170 ml dengan harga Rp8.000. Pasta gigi B, netonya 250 ml dengan harga Rp11.500. Dan pasta gigi C, neto 350 ml, ini harganya Rp16.000. Andaikan Fandi ingin membeli 1 pasta gigi dan uang Fandi cukup untuk membeli salah satu dari ketiga pasta gigi tersebut, berikan saran kepada Fandi sebaiknya membeli pasta gigi yang mana. Jelaskan. Baik, Ibu bahas soal nomor 5 ini, anak-anak. Untuk memberi saran kepada Fandi sebaiknya membeli pasta gigi yang mana, maka perlu kita bandingkan antara harga pasta gigi A, pasta gigi B, dan pasta gigi C. Baik, Ibu mulai dari pasta gigi A, anak-anak. Tadi netonya adalah 170 ml. Selanjutnya harganya adalah Rp8.000. Kita bandingkan antara harga dengan netonya atau harga per mililiter. Harga per neto itu sama dengan Rp8.000 per 170. Ini sama dengan, kita sederhanakan, kita coret-coret, tinggal 8.000 dibagi 17. Ini Ibu sudah menghitung, itu 47,06. Jadi harga per mililiternya adalah
Rp47,06. Selanjutnya untuk pasta gigi B anak-anak. Netonya adalah 250 ml. Selanjutnya harganya adalah Rp11.500. Kita bandingkan antara harga dengan neto. Rp11.500 kita bagi dengan 250 ml. Ini kita sederhanakan. Ini ibu sudah menghitung anak-anak. 1150 dibagi 25 itu 46. Jadi harga per mililiternya adalah Rp46. Selanjutnya untuk pasta gigi C. Pasta gigi C tadi netonya adalah 350 ml, sedangkan harganya adalah Rp16.000. Ini kalau kita bandingkan harga per netonya sama dengan 16.000 per Rp350. Ibu sederhanakan. 1.600 dibagi 35, ibu sudah menghitung. Itu hasilnya adalah Rp45,71. Kalau kita amati untuk pasta gigi A, pasta gigi B, dan pasta gigi C, maka harga per mililiter atau rasio harga dengan neto yang paling rendah adalah pasta gigi C, yaitu 45,71 per mililiternya. Maka kita bisa menyarankan kepada Fandi untuk membeli pasta gigi C. Ini ibu tulis di sini anak-anak. Sebaiknya Fandi membeli pasta gigi C karena harga per mililiternya paling murah atau rasio harga dengan netonya paling rendah. Ini berarti yang paling murah adalah pasta gigi C. Soal nomor 6 anak-anak. Suatu ketika Pak Idrus membeli, ini bukan memberi anak-anak, maksudnya membeli 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 50 kg, dibeli dengan harga Rp500.000. Karung kedua tertuliskan neto 25 kg, dibeli dengan harga Rp280.000. Pak Idrus mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasinya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Idrus untung 30%. Berapa omset Pak Idrus sehari jika beras tersebut terjual dalam 1 hari? Berapa pajak UMKM sehari? Ini besarnya pajak UMKM adalah 1% dari omset. Baik, ibu bahas soal nomor 6 anak-anak. Tadi diketahui neto ke-1 itu 50 kg, harga ke-1 adalah Rp500.000. Selanjutnya neto beras kedua 25 kg dengan harga kedua adalah Rp280.000. Untuk persentase keuntungan yang diharapkan adalah 30% dan pajak UMKM adalah 1%. Baik, ibu bahas soal nomor 6 ini anak-anak. Langkah pertama untuk menentukan harga jual, maka kita tentukan dulu harga campuran per kilogram anak-anak. Ibu tulis harga campuran per kilogramnya. Harga campuran per kilogram itu sama dengan harga yang pertama di karung pertama ditambah harga karung di karung kedua dibagi dengan total neto keduanya, N1 ditambah N2. Ini sama dengan Rp500.000 ditambah dengan Rp280.000 per
N1-nya 50 kg ditambah 25 kg sama dengan Rp780.000 per 75. Ini sama dengan, ini sudah hitung anak-anak, nanti anak-anak juga menghitung lagi, kita bagi 780.000 per 75, itu hasilnya adalah Rp10.400. Selanjutnya ini untuk harga campuran per kilogram. Selanjutnya kita cari untuk harga per 5 kg anak-anak. Harga per 5 kilogramnya berarti 5 dikali 10.400. Ini sama dengan 10.400 dikali 5, Rp52.000. Ini harga pokok sebelum harga jual. Selanjutnya kita tentukan untuk harga jualnya anak-anak per 5 kg. Ibu tuliskan di sini harga jual ini per 5 kg atau per 5 kg anak-anak. Ini sama dengan harga saja Ibu tulis ini sudah per 5 kg ditambah dengan besarnya keuntungan. Harga per 5 kg tadi adalah 52.000 anak-anak. 52.000 ditambah besarnya keuntungan. Besarnya keuntungan adalah 30% dari harga awal yaitu 52.000. Berarti 52.000 ditambah dengan 30 per 100 dikali 52.000. Ini sama dengan 52.000 ditambah, Ibu sederhanakan dulu, 5.200 dikali 3. Ini 15.600. Jadi harga jual per 5 kilogramnya adalah Rp67.600. Selanjutnya kita hitung omset per hari anak-anak. Omset per hari. Omset saja, Ibu tulis omset saja, ini maksudnya omset hari itu apabila dalam satu hari apabila beras ini seluruhnya terjual dalam satu hari. Ini sama dengan tadi jumlah berasnya adalah 75 anak, semuanya 75 kg dibagi dalam 5 kg, tiap bungkus 5 kg. Ini dikali dengan harga per 5 kilogramnya adalah Rp67.600. Jadi kantongnya semuanya ada 15 kantong 5 kilograman dikali 67.600 sama dengan Rp1.014.000. Ini omset dalam satu hari jika seluruhnya terjual. Selanjutnya kita hitung pajak UMKM. Pajak UMKM-nya adalah 1% dari omset. Ini berarti 1 per 100 dikali Rp1.014.000. Ini kita coret-coret nolnya 1, 2, 1, 2. Tinggal Rp10.140. Jadi besarnya pajak UMKM dalam hari itu adalah Rp10.140. 7 anak-anak. Suatu ketika Pak Idris membeli membeli 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 25 kg, dibeli dengan harga Rp270.000. Karung kedua tertuliskan neto 20 kg, ini dibeli dengan harga Rp210.000. Pak Idris mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasinya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Idris untung 20%. Baik, Ibu bahas soal nomor 7 anak-anak. Tadi N1 25 kg,
H1-nya 270.000, N2-nya 20 kg, H2-nya 210.000, dan persentase keuntungan 20%. Kita diminta untuk mencari harga jual. Langkah pertama kita cari dulu harga campuran per kilogram anak-anak. Ini harga campuran per kilogram. Ini sama dengan H1 ditambah harga ke-1 ditambah harga kedua dibagi dengan neto ke-1 ditambah dengan neto kedua. Ini sama dengan Rp270.000 ditambah dengan Rp210.000 dibagi dengan N1-nya 25 kg dan N2-nya 20 kg. Ini sama dengan Rp480.000 per 45. Ini sama dengan harga campuran per kilogram adalah, Ibu sudah hitung, ini 10,666 gini anak-anak, 666,66 rupiah. Ini selanjutnya kita tentukan harga per 5 kg. Harga per 5 kg nya anak-anak berarti 5 kali 10.666, ini sama dengan 53.333. Ini Ibu hanya membulatkan saja anak-anak. Ini Ibu bulatkan ke 10.666. Selanjutnya kita cari harga jualnya anak-anak. Kita tentukan harga jualnya dalam 5 kg. Ibu tulis di sini anak-anak. Ibu tuliskan di sini harga jual ini sama dengan harga per 5 kg nya tadi atau modalnya ditambah dengan besarnya keuntungan. Ini harganya tadi Ibu tuliskan di sini 53.333 ditambah besarnya keuntungan yaitu 20% anak-anak. 20% dari 53.333. Selanjutnya kita hitung 20 per 100 kali 53.333 itu sama dengan 10.666. Jadi harga jualnya kita jumlahkan anak-anak. Harga jualnya adalah 63.999. Ini kalau kita bulatkan menjadi 64.000 rupiah. Soal nomor 8 anak-anak. Seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga Rp50.000. Baju tersebut dijual dengan label harga Rp90.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Ibu bahas soal nomor 8 anak-anak. Tadi diketahui harga belinya adalah Rp50.000, dijual dengan harga Rp90.000 itu dengan tulisan diskon 20%. Kita ditanyakan harga jual setelah diskon ini. Baik, Ibu bahas soal nomor 8 ini anak-anak. Untuk menentukan harga diskon itu sama dengan 100% dikurangi dengan persentase diskon 20% dikali dengan harga jual. Dikali dengan harga jual sama dengan 80% dikali harga jualnya Rp90.000 sama dengan 80 per 100 dikali Rp90.000 sama dengan, Ibu sederhanakan 1212 tinggal 9.000 dikali 8 Rp72.000. Jadi ini harga jual setelah diskon adalah Rp72.000 dan tadi dia membelinya dengan harga Rp50.000. Jadi ini kita diminta untuk menentukan besarnya keuntungan. Besarnya keuntungan sama dengan harga jual setelah diskon dikurangi dengan harga awal.
Ini sama dengan Rp72.000 dikurangi dengan harga beli awal Rp50.000. Jadi besar keuntungannya adalah Rp22.000. Soal nomor 9 anak-anak. Seorang penjual membeli celana dari grosir dengan harga Rp60.000. Celana tersebut rencananya akan dijual dengan diskon 50%. Berarti dijual dengan diskon 50% nanti tulisannya. Jika penjual tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 15%, tentukan harga jual celana tersebut. Baik, Ibu bahas soal nomor 9. Harga belinya adalah Rp60.000 anak-anak. Selanjutnya, persentase diskonnya adalah 50%. Selanjutnya, persentase untungnya atau U kecil ini 15%. Yang ditanyakan adalah harga jual ini. Baik, Ibu bahas anak-anak. Kita gunakan persamaan anak-anak. Ini 100% dikurang dengan 50%. Ini 50% ini tulisan diskon pada harga jual dikali dengan harga jual. Ini sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan. Ini kita masukkan nilainya. 100% dikurang 50%, ini 50%. 50% dikali dengan harga jual. Ini sama dengan tadi harga belinya Rp60.000 ditambah keuntungannya adalah 15%, ini 15/100 anak-anak dikali Rp60.000. Ini sama dengan 50%, ini sama dengan setengah anak-anak. Setengah dikali harga jual ini sama dengan Rp60.000 ditambah dengan, itu sederhanakan, coretnya 2, tinggal 15 dikali 6 90 tambah 0 9.000. Berarti ini harga jualnya sama dengan 60.000 ditambah 9 69.000. Ini 1/2, kalau pindah luas menjadi 2/1 dikali 2. Berarti harga jualnya sama dengan 69.000 dikali 2, ini 138.000 rupiah. Berarti harga jualnya adalah Rp138.000. Soal nomor 10 anak-anak. Suatu ketika Zainul pergi ke toko baju di suatu mall. Zainul menemui suatu baju dengan merek sama. Toko A menuliskan harga baju Rp80.000 dengan diskon 20%. Sedangkan toko B menuliskan harga Rp90.000 dengan diskon 30%. Baju di toko manakah yang sebaiknya dibeli oleh Zainul? Jelaskan. Baik, Ibu bahas soal nomor 10 anak. Sebelum kita memberi saran kepada Zainul sebaiknya beli di toko yang mana, maka kita bandingkan dulu harga setelah diskon untuk di toko A dan di toko B. Kita hitung di toko A dulu anak. Tadi harganya atau harga jualnya ini Rp80.000 dan diberi diskon 20%. Maka harga setelah diskon adalah 100% dikurang 20% diskon dikali Rp80.000. Ini sama dengan 80% dikali Rp80.000 sama dengan 80/100 dikali Rp80.000. Ini jadi harganya kalau kita coret-coret anak-anak, ini harga setelah diskon adalah Rp64.000. Selanjutnya di toko B anak-anak, tadi harga jualnya adalah Rp90.000 dan diberi diskon sebesar 30%. Ini Ibu tuliskan harga setelah diskon berarti 100% dikurang 30% diskonnya dikali harga jualnya tadi Rp90.000. Ini sama dengan 70% dikali Rp90.000.
sama dengan 70 per 100 dikali 90.000 rupiah. Sama dengan, Ibu coret-coret dulu nolnya, tinggal 9.000 dikali 7, 63.000 rupiah. Kalau kita amati harga di toko A tadi 64.000 rupiah dan di toko B adalah 63.000 rupiah. Jadi sebaiknya Ibu tulis di sini. Sebaiknya Zainul membeli baju di toko B. Ini di toko B karena harganya lebih murah. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 10 anak-anak. Terima kasih sudah berkenan menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar.